Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Kita mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kita mau berdoa untuk semua jemaat, baik yang ada di Ngariana, baik yang ada di Kaliumbu. Kita mau berdoa, minta mujizat terjadi atas hidup kita dan bangsa kita. Haleluya. Pujian ini mengatakan ada mujizat. Haleluya. Terima kasih. Jesus, haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang tak melihat, yang bercakap. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Sekali lagi, haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang tak melihat, yang mampu bercakap. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus yang pulihkan. Bapa, di dalam nama Yesus, nama yang menyembuhkan kami, nama yang memulihkan kami, nama yang memberikan anugerah bagi kami. Semua malapetaka, semua sakit penyakit, semua kutuk kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa semua jemaat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali. Hamba berdoa ekonomi pulih, keuangan pulih, pekerjaan diberkati. Dari bayi-bayi sampai kepada orang-orang yang paling tua, jemaat yang paling tua, semua dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Hari ini Tuhan, di masa-masa sulit, di masa sukar ini, di masa pencobaan ini, kami berdoa ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan mematahkan semua kutuk, mematahkan semua sakit penyakit, dan Tuhan kami sembuh. Indonesia pulih, bangsa kami pulih dalam nama Yesus. Yang sakit di rumah sakit semua sembuh dalam nama Yesus. Tuhan pakai obat-obatan, Tuhan pakai para dokter, para medis, semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Mereka semua sehat ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sakit, yang ada di rumah sakit, semua mengalami kesembuhan, semua pulih kembali. Karena ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang besar yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita lipat tangan, kita berdoa, sehingga firman yang disampaikan akan menjadi buah dalam kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Di dalam nama-Mu ada mujizat, ada keselamatan ya Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kami alami dalam masa-masa sukar ini Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, kebenaran yang kami dengar itu memerdekakan kami, menguatkan kami. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tema kebenaran firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dengan satu tema firman, mampu menang di masa pencobaan. Mampu menang di masa pencobaan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Firman Allah berkata begini kepada kita sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan dikatakan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang muncul dalam pemikiran kita, pertanyaan yang muncul dalam pemikiran kita adalah mengapa ada penderitaan? Pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana Tuhan ketika penderitaan itu datang? Apakah Tuhan ketika kita menderita, Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan tidak mampu menghilangkan pandemi atau COVID-19? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara dan saya. Pertanyaan yang seringkali ada dalam pemikiran kita saudaraku. Sebenarnya Tuhan mampu gak sih? Ataukah memang Tuhan tega membiarkan kita demikian menderita dalam masa-masa sukar ini? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya yang sering ada dalam kehidupan kita, apakah penderitaan itu adalah pencobaan atau ujian? Semua kembali kepada kita. Dari mana sudut pandang Bapak Ibu Saudara melihat penderitaan? Kalau kita melihat, saya ambil contoh seorang tokoh bernama Ayub. Ayub mengalami penderitaan. Ayub mengalami yang namanya kesulitan. Nah, hari ini kita melihat dari sudut pandang mana ketika kita melihat penderitaan Ayub? Kalau penderitaan Ayub itu kita lihat dari sudut pandang setan atau iblis, maka tujuannya adalah untuk membuat kehancuran atau ingin menjatuhkan Ayub. Tetapi kalau penderitaan itu kita lihat dari sudut pandang Kristus Yesus atau Tuhan, maka penderitaan itu tujuannya adalah menguatkan Ayub, meneguhkan Ayub, memurnikan hidup Ayub. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kita sebagai orang percaya mengaku bahwa diri kita adalah orang percaya, seharusnya kita tidak boleh lagi memaafkan dosa dengan alasan apapun. Seharusnya kita tidak lagi memaafkan dosa dengan alasan bahwa kita hanyalah manusia biasa. Ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah orang percaya, kita sudah tidak boleh lagi beralasan bahwa kita tidak sempurna. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memakai dalil bahwa kita orang percaya. Ada banyak orang percaya yang lahir baru, tapi pun kehidupannya terus-menerus berbuat dosa melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran. Itu dalil yang seringkali ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat yang sama Rasul Paulus meyakinkan jemaat yang ada di Korintus bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus tidak perlu jatuh dari kasih karunia Allah. Orang yang sungguh-sungguh percaya, Rasul Paulus berkata, seharusnya tidak perlu jatuh dari kasih karunia Tuhan. Ada apa dengan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita? Hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kasih karunia, firman Allah berkata, Allah menyatakan bahwa Allah menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang sangat memadai untuk mengatasi setiap pencobaan. Jadi sebenarnya saudara, kasih karunia Tuhan itu sangat memadai, sangat sempurna untuk memampukan kita, membawa kita keluar dari setiap pencobaan hidup. Saya ingin membaca dari Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-26. Ada 3 ayat yang ingin saya bacakan. Ayat yang ke-7 berkata kepada kita dari Wahyu pasal 2 ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ayat 17 berkata, dikatakan kepada kita dari ayat yang ke-17, saya bacakan sekalian. Firman Allah berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Ayat yang ke-26 berkata begini, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dikatakan kepada kita dari kitab Wahyu ini, pasal 2 ini, siapa menang? Menang dari apa saudara? Menang dari dosa. Menang dari apa saudara? Menang dari pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bukankah Alkitab tadi katakan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Artinya umum, pencobaan yang semua orang bisa alami. Tetapi lihat Alkitab bilang, Allah itu setia. Dan ketika kamu dicobai, Tuhan turun tangan. Tuhan campur tangan saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata kepada kita, siapa menang dari dosa, menang dari pencobaan. Ayat 7 berkata kepada kita, Tuhan akan memberikan makan
dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Tuhan akan memberi makan dari Taman Firdaus Allah. Artinya ada penyediaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus. Bukan saja hanya pemeliharaan, ada penjagaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi setiap kita yang menang dari pencobaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini menang dari pencobaan, firman Tuhan bilang, ingatkan kita kembali, pencobaan itu biasa, umum, semua orang alami. Artinya begini sekalian, pencobaan itu tidak spesial. Pencobaan itu tidak menakutkan. Pencobaan itu sesuatu yang tidak mengkhawatirkan kita, yang membuat kita lemas, tidak berdaya. Pencobaan itu biasa. Dan Tuhan bilang, kalau engkau menang, Dia akan kasih makan engkau dari pohon kehidupan. Tidak ada kekurangan ketika kita hidup bergantung menang dari pencobaan itu. Tidak ada kelaparan bagi orang yang percaya. Tidak ada kesusahan. Kenapa saudara? Karena ada makan dari pohon kehidupan. Siapa pohon kehidupan? Kristus Yesus. Dialah pohon kehidupan. Alkitab bilang kepada kita dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Saya baca Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan begini kepada kita, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang dikatakan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan kita itu hidup dalam pencobaan dan kalah karena pencobaan, dan dosa terus berkecamuk dalam diri kita karena kita membiarkan kita hidup dalam kejahatan. Kita membiarkan dosa itu terus berkembang dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan bilang, kalau engkau menang, engkau akan diberi makan dari pohon kehidupan. Kristus Yesus, Dialah jaminan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang berikut yang bisa kita lihat dari kitab Wahyu, ketika kita bisa menang dari dosa dan pencobaan. Ayat 17 bilang kepada kita, Tuhan akan memberi mana yang tersembunyi dan akan memberikan batu putih yang atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ada mana yang tersembunyi, saudara. Artinya firman Tuhan mau bilang begini kepada kita. Di masa pencobaan kalau engkau menang, Tuhan berkata begini, tidak ada masa kekeringan bagi hidup kita. Tidak ada masa paceklik dalam hidup kita. Tidak ada masa kekurangan pangan bagi orang yang percaya. Tidak ada masa kesulitan keuangan ekonomi bagi setiap orang yang percaya. Karena Tuhan bilang, ada mana yang tersembunyi. Apa itu mana yang tersembunyi, saudara? Mana yang tersembunyi itu berbicara mengenai pribadi Kristus. Yang tersembunyi bagi dunia, tapi terbuka bagi orang yang percaya kepada. Mana yang tersembunyi itu bicara tentang pribadi Kristus. Yang selalu ada bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Bukankah Yohanes pasal 6 ayat 35 berkata kepada kita demikian? Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Persoalannya di sini Bapak Ibu Saudara, di masa pencobaan ini, di masa sukar ini, Tuhan hanya minta datang kepadanya.
maka engkau akan makan dari mana yang tersembunyi itu. Hanya datang kepada Dia. Kita punya antusias, kita punya semangat untuk mendekatkan diri dengan Dia. Bukankah Bapak Ibu Saudara di masa-masa sukar ini harusnya kita semakin mendekat dengan Tuhan. Di masa-masa sulit ini kita semakin cari Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan di masa sukar ini. Banyak orang percaya sibuk dengan segala kesibukan. Tapi mereka tidak ingat bahwa mereka perlu dekat dengan Tuhan. Dia sumber mana yang tersembunyi itu. Artinya ada penyediaan Tuhan di masa sukar bagi kita. Ada penyediaan Tuhan yang tidak pernah orang dunia bisa terima. Hanya Bapak Ibu Saudara dan saya menerimanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Batu putih itu berbicara tentang sebuah jaminan keamanan yang kekal bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau zaman-zaman sekarang itu seperti dalam tanda kutip itu, kalau orang sekarang kalau mau supaya punya pegangan yaitu jimat begitu, dia merasa kemana-mana dia aman karena punya jimat. Tapi zaman itu, zaman Yesus itu sekalian, itu dikasih batu putih. Itu sebuah jaminan keamanan. Mau pergi kemana ketika itu orang melihat ada batu yang dipegang. Itu mereka melihat, oh kamu anak sang raja. Kamu anak Bapa. Kamu pengikut Kristus. Ada jaminan. Sebab itu sekalian hari ini di masa sulit ini firman Tuhan bilang, Tuhan kasih jaminan yang kekal bagi kita. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 17. Ayat yang ke-26, ayat yang ke-7. Nah, mari perhatikan bersama-sama, lihat ayat yang ke-26. Dikatakan begini kepada kita. Ketika kita bisa menahan dari dosa dan pencobaan, maka dikatakan akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Di masa pandemi ini, di masa pencobaan ini, jangan lupa ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 26 dari kitab Wahyu pasal 2. Di masa pandemi ini ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kuasa atas bangsa-bangsa. Kuasa apa, saudara? Kuasa mendoakan. Kuasa mendoakan agar bangsa-bangsa bebas dari masa pandemi. Bangsa-bangsa bebas dari masa kesulitan ekonomi, keuangan, malapetaka yang hari-hari ini sementara bekerja di tengah-tengah semua bangsa yang ada. Peperangan-peperangan. Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk berdoa. Berdoa apa? Indonesia, saudara. Dan Tuhan taruh kuasa itu bagi saudara dan saya orang percaya. Dan firman Tuhan bilang, ketika kita orang percaya berdoa, itu ada kuasa yang besar mengalir saudara, dari hidup kita. Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk berdoa mematahkan kutuk, mematahkan sakit penyakit, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk suami kita. Kuasa itu Tuhan berikan kepada kita. Berdoa untuk suami kita, berdoa untuk anak kita, berdoa untuk keluarga besar kita. Nah, hari ini saudara, banyak gereja tutup karena masa pandemi. Banyak saudara-saudara kita dan kita semua ada di rumah masing-masing. Tapi kekuatan kita hanya doa, saudara. Dan Tuhan taruh itu dalam diri kita. Mari sekalian, ketika kita ada di rumah, ketika kita sedang di rumah, saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara, banyak-banyak berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Ketika orang percaya bergandengan tangan, bersepakat berdoa, bangsa kita pulih. Indonesia aman. Indonesia pulih. Ekonominya pulih. Ketika kita bergandengan tangan, maka gereja Tuhan akan pulih, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan,
dalam masa pencobaan yang kita alami, Allah itu setia. Haleluya. Allah itu setia. Kesetiaan Allah itu terungkap dalam dua hal. Kesetiaan Allah itu terlihat dalam dua hal. Atau dalam dua cara. Yang pertama, Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Itu menunjukkan bahwa Allah begitu setia dengan kita. Dia tidak membiarkan saudara, mengizinkan kita untuk dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan sudah tahu batas kemampuan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bilang, hei, pencobaan itu pencobaan biasa. Dari awal Tuhan sudah ingatkan, itu biasa. Tidak akan melebihi kekuatan. Yang kedua, kesetiaan Tuhan itu muncul dalam cara apa? Yang kedua adalah Tuhan menyediakan suatu jalan bagi kita. Agar kita dapat bertahan dalam masa pencobaan hidup. Tuhan menyediakan jalan. Ketika kita dicobai, Dia sediakan jalan bagi kita. Di masa pencobaan itu supaya kita dapat bertahan hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya begini, Tuhan tidak angkat itu masa pencobaan dari hidup kita. Tuhan tidak membuat kita keluar dari masa pencobaan itu. Tapi Alkitab bilang, Dia berikan jalan kepada kita. Jalan keluar bagi kita. Untuk kita dapat mengalahkan masa pencobaan itu. Tuhan tidak angkat pandemi dari hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak angkat COVID dari hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu terus ada. Virus itu terus ada. Tapi ingat Tuhan bilang, di dalam pencobaan itu, Tuhan berikan cara, Tuhan berikan jalan bagi kita. Untuk kita dapat mengalahkan pandemi pencobaan itu. Haleluya saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah yang kedua sekalian. Dari apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Ada apa dengan kasih karunia Allah di masa pencobaan? Kalau yang pertama kita katakan Allah menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang sangat memadai. Tetapi yang kedua yang bisa kita lihat, jika orang percaya menyerah kepada dosa dan pencobaan, itu bukan karena kasih karunia Tuhan tidak memadai, tetapi karena orang percaya gagal melawan dosa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari pagi hari ini dari kasih karunia Allah di masa pencobaan ini adalah yang kedua, karena orang percaya gagal melawan keinginan dosanya. Kita gagal saudara melawan semua keinginan dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Roma pasal 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini hidup oleh daging, maka Alkitab jelas bilang kepada kita, kita akan mati. Kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan. Kita akan kehilangan semua yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan Alkitab juga bilang kepada kita, tetapi ketika kita hidup oleh roh, dan kita mematikan semua perbuatan-perbuatan daging itu atau tubuh ini, maka kamu akan hidup. Hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, kita ada di mana? Ini masa sukar, ini masa sulit. Sekarang kita ada di mana? Apakah daging kita semakin memuncak, ataukah roh kita semakin memuncak? Semua itu
itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara saya. Tuhan itu memberikan semua itu kepada saudara. Dan kalau kita mau melihat hidup kita selamat, kalau kita mau melihat hidup kita diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Apakah hari-hari ini kita mau hidup karena daging, ataukah kita mau hidup karena roh? Kalau kita hidup karena roh, kasih karunia anugerah itu tetap ada atas hidup kita. Ayat yang ke-14 dari Roma pasal 8 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berikan hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Allah itu punya sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih Tuhan yang menyertai hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia pasal 5 ayat 16 bilang begini kepada kita. Maksudku ialah hidupmu oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan pernah mengikuti keinginan daging. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa pencobaan ini Tuhan mau kita makin cari Dia. Di masa pencobaan ini kita makin bersabar berharap kepadanya. Di masa pencobaan ini hidup kita dalam kebenaran, hidup kita dalam kekudusan, hidup kita selalu dalam kesalehan, saudara. Di masa pencobaan ini Tuhan mau hidup kita selalu layak dan berkenan kepadanya. Di masa pencobaan ini Tuhan mau supaya hidup kita dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Mari kita jadi orang percaya di masa pencobaan ini. Tekun, sabar, dan tidak ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita tekun, sabar, tidak ragu akan kesetiaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Berkat-Nya akan disertai buat kita. Kasih karunia-Nya akan turun bagi kita. Jangan takut di masa pencobaan. Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran sudah selesai hamba sampaikan. Tapi mari Tuhan, Engkau taruh setiap kebenaran di hati kami, di pikiran kami, di masa-masa pencobaan ini. Firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kami alami itu biasa. Itu umum, semua orang alami. Tapi ketika kami dicobai, Allah kami Allah yang setia. Dia akan membebaskan kami. Dia akan mengangkat kami di masa-masa sukar ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan jadikan kami pribadi yang setia, yang selalu layak hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Saleh hidup kami. Kami hidup dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Layak di hadapan-Mu ya Bapa. Hari ini berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan melihat video ini atau melihat khotbah ini. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan angkat semua mereka dari masa pencobaan. Penyakit kutuk semua dipatahkan dalam nama Yesus. Malapetaka dipatahkan dalam nama Yesus. Semua sehat kembali. Hamba berdoa bangsa kami pulih. Gereja kami diberkati. Jemaat diberkati. Ekonomi berkati. Pekerjaan diberkati. Usaha diberkati. Semuanya Tuhan pulih kembali. Yang sakit-sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, taruh setiap firman di loh-loh hati kami dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa rahmat berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Kasih anugerahnya yang besar tinggal tenang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus Yesus datang kedua kali. Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi.